warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, senang banget hari ini dan ngadain maulid di rumah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga dengan tujuan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Ada yang tahu gak jawabannya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang suruh cinta sama Rasulullah adalah Allah sendiri. Allah yang menyuruh hambanya Allah untuk mencintai Rasulullah. Apa kalimatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu bahwasanya kalau mau mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, maka akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, cintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad menguntungkan kita. Kita pernah dengar Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling sayang sama hambanya. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Yang paling sayang kepada umatnya. Umatnya siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya, saking cintanya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini. Aku diperintahkan oleh Allah pada malam ini. Allah menyuruhku untuk memberikan 3 hal kepadamu. Maka Allah akan kabulkan 3 permintaanmu, apapun itu. Apapun yang kau minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak meminta harta, tidak meminta dunia. Apa yang dikatakan dari Muhammad SAW kalimat pertamanya? Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Kita kalau disuruh minta, kira-kira minta apa? Private jet, Hermes. Oh, itu tidak mau brand. Itu yang kita minta, dunia yang kita minta. Laki-laki disuruh minta apa? Minta harta yang banyak, minta perempuan yang cantik, kok salah? Misalkan. Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Dengan kecintaan Rasulullah kepada umatnya, yang dibela hanya umatnya, yang dibela hanya kita, umatnya Rasulullah. Beruntunglah kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pertama kali, di dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Saya selalu kaji kitab tersebut. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW 3 kali. Salah samarah. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan 9 kali, tapi dalam kitab yang paling sahih, Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala salah samarah 3 kali. Itu kitabnya Lulu wal Marjan. Saya suka kasih istri saya terjemahan biar dipelajari. Saya biasa buat kitabnya setiap Ahad pagi di Sarwa Puncak Bogor. Intinya adalah apa? Nabi Musa melihat wajah Rasulullah terkesima. Dulu Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku umatnya siapa? Ahmadun Rasulullah. Karena di Taurat ada tertulis Ahmadun Rasulullah dan merupakan Nabi akhir zaman. Nabi Musa ketika lihat Nabi Muhammad begitu senang, begitu gembira. Wajah yang begitu mulia, wajah yang bersinar, wajah yang mempunyai cahaya nur langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Satu-satunya makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung dari nurnya Allah. Hanya siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sebentar, akhirat adalah akhir daripada kehidupan kita. Ini Nabi Muhammad SAW bergembira ketika kita punya teman, kita punya saudara
kita punya kerabat yang bisa kita ajak kajian, duduk di majelis, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, pikirannya walaupun melayang kemana-mana, walaupun bengong-bengong, ya Allah mudah-mudahan hidayah Allah berikan, hidayah Allah kasih sama kita. Walaupun di sini duduk kayak kan main handphone, fokus nggak fokus, kenapa? Oh nyata. Kenapa? Karena itulah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi kita, mengganggu dalam setiap apapun yang kita inginkan. Bahwasanya Rasulullah sangat bangga kepada umatnya yang mereka kembali dalam keadaan ridho, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka Jibril berkata yang kedua kali, "Ya Rasulullah, kasihlah permintaan yang terbaik yang Allah akan kabulkan 3 permintaan." Yang pertama sudah dikabulkan oleh Allah. Allah mengabulkan doamu. Apa permintaan yang kedua? Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa umatku. Ini Nabi Muhammad SAW begitu cintanya kepada kita, umatnya Rasulullah. Kita udah didoain sama Rasulullah. Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tidak berkata, ya Rasulullah, apa engkau nggak punya permintaan yang lain? Yang kau pikirkan adalah umatmu. Apa jawaban begini Nabi Muhammad SAW? Aku akan membawa umatku sebanyak-banyak yang masuk dalam surga, ya Allah. Rasulullah mengajak kita agar mereka semua atau kita semua berada dalam kebaikan, dalam ridhonya Allah, dalam keselamatan. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW sampai mencari umatnya untuk semua bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah ketika disuruh pilih di mana engkau mau duduk di sampingnya Allah Subhanahu wa taala, di singgasananya Allah, apa jawaban Nabi Muhammad? Aku duduk di sebelah kirinya. Kenapa duduk di sebelah kirinya? Karena di sebelah kiri adalah pintu masuk dalam neraka. Aku akan jaga di sebelah kiri. Sahabat bilang, Nabi-Nabi yang lain bilang, Nabi-Nabi yang lain mengatakan engkau lebih berhak di sebelah kanan. Dia akan Ibrahim di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Karena aku menunggu umatku. Siapa di antara mereka yang masih dalam nerakanya Allah, aku ingin kembalikan mereka dalam surga Allah. Itu Nabi Muhammad yang cinta sama kita, yang sangat sayang sama kita, yang selalu memperhatikan kita. Sehingga apa kalimat terakhir permintaannya? Ya Allah, jadikanlah nanti di yaumil qiyamah aku diberikan syafaat olehmu, sehingga aku bisa mengajak semua umatku dalam surganya Allah. Satu cerita terakhir. Ada seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang sedang berjalan memasuki Masjid Madinatul Munawwarah, masjidnya Rasulullah SAW. Sahabat ini masuk langsung ambil wudhu, dan Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kamu, yang masuk duluan itu adalah dia ahlu surganya Allah. Dia adalah ahlu surganya Allah. Gak lama kemudian masuklah orang sahabat Rasulullah dari kaum Ansar. Gak lama kemudian selesai dia masuk, dia sholat sunnah dan akhirnya sholat wajib bareng bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah berjalan. Besok harinya Rasulullah berjalan bersama para sahabat. Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kamu, yang belok nanti, yang masuk ke arah kemari, yang ketemu dengan kita orang pertama kali, dia adalah ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka gak lama kemudian orang yang kemarin lagi, orang Ansor lagi. Sudah 2 kali. Maka Rasulullah SAW keesokan harinya pun berkata lagi, nanti yang datang duluan dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang datang pun orang Ansor lagi dengan orang yang sama. 3 kali berturut-turut Rasulullah berkata bahwasanya dia ada ahli surganya Allah. Subhanallah. Sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abdullah bin Amr, beliau langsung nyamperin sahabat tersebut, pengen tahu apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh sahabat ini, apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Dilihat sholat malam, ternyata sholat malamnya cuma 2 rakaat, asal selesai sudah. Terus yang kedua, 2 malam biasa-biasa aja yang dikerjakan, nggak ada kelebihan. Di malam ketiga, karena kalau bertamu cuma 3 hari batasannya, sama tidak ada kelebihan apapun yang dilakukan, santai-santai biasa-biasa aja. Akhirnya ini sahabat berkata sama sahabat itu, Abdullah bin Amr berkata kepada orang Ansor ini, ya sahibi, wahai sahabatku, apa amalan yang kamu kerjakan? Aku kemari tidak ada amalan yang lebih yang kau kerjakan.
Semua sama aja seperti yang kami lakukan, tidak ada kelebihannya. Kenapa engkau dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ahli surga ya Allah? Kenapa? Kamu nggak melakukan sholat lebih banyak dariku? Kamu tidak melakukan sholat sunnah lebih banyak dariku? Kamu tidak berzakat atau bersedekah melebihi daripada sedekah yang aku lakukan? Kenapa engkau bisa dikatakan ahli surga? Apa jawabannya? Sesungguhnya aku setiap malam yang aku lakukan adalah, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang-orang yang gibahin aku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang yang musuhin aku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang yang aku gak kenal ataupun orang yang aku kenal, ketika dia bermusuhan kepada aku, dan aku maafkan semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan, yang berbuat baik kepada manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga baginya. Ini adalah amalan yang dilakukannya. Kalau kita, ya Allah, dendamnya luar biasa, emosionalnya luar biasa. Masih sampai 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih ingat hari ini. Karena perempuan itu ahli sejarah. Jadi kalau misalkan seandainya ribut ke belakang, waduh, 5 tahun dia hafal, bahkan 15 tahun dia hafal. Ini wanita. Mudah-mudahan wanita di sini enggak, ya Allah. Karena mudah-mudahan ahli surganya. Mudah-mudahan yang di sini enggak. Kalimatnya kayak gitu. Kita berharap, ya Allah, hikmah 2 besar ini. Yang pertama adalah Rasulullah sayang sama kita, dan kita bisa memaafkan orang lain. Terakhir, ada sebuah cerita yang luar biasa. Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, persisnya di Masjid Nabawi, itu kita tahu yang namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang yang numpang nginep di rumah Rasulullah. Jadi kalau kita ke Raudhah, itu di belakang kayak ada balai-balai, agak lebih tinggi tempatnya. Jadi yang pernah ke Raudhah itu ada balai-balai. Kalau bisa mampir sebentar 2 rakaat di sini. Kebanyakan orang ngejar Raudhahnya tapi nggak di balai-balai. Dan juga Raudhah, sekali lagi, hanya barisan yang paling depan yang membuat perempuan itu Raudhah aslinya. Yang lainnya itu udah dipalsukan. Karpetnya hijau, tapi yang aslinya yang paling depan itu 2 baris doang. Hanya 2 baris itu, perempuan itu hanya 2 baris yang Raudhah. Jadi kalau baris ketiga keempat, saya rasa bukan. Karena dari mimbar Rasulullah sampai rumahnya yang dikatakan Raudhah min riyadil jannah, batasnya hanya itu. Saya hitung berkali-kali, saya ukur berkali-kali, saya bilang sama istri saya kalau mau sholat di Raudhah yang paling depan. Jadi singkat cerita, kita pernah dengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah ahlu sufah. Hidupnya cuma 2 tahun bersama Rasulullah. Hanya 2 tahun bersama Rasulullah, dan kenal Rasulullah cuma 2 tahun. Singkat cerita, Abu Hurairah ini lapar, dari kemarin belum makan. Dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ana juga, ana bilang lapar, punya makanan sedikit atau enggak? Ngobrol sebentar, Abu Bakar cuman sepatah 2 kata-kata ditinggal sama Sayyidina Abu Bakar. Gak lama lagi, karena waktu itu zaman-zaman lagi paceklik. Gak lama kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di situ, ada Abu Hurairah. Dia, Sayyidina Umar, sungguhnya aku belum makan. Bolehkah engkau kasih aku makanan sedikit aja, agar aku bisa mengenyangkan perutku? Dari kemarin aku belum makan. Maka gak lama kemudian Sayyidina Umar hanya ngobrol sebentar, ditinggalin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah kebingungan, dia laparnya sudah sampai di tingkat tinggi. Akhirnya gak lama kemudian Rasulullah SAW masuk. Alhamdulillah, ya Allah, Nabi Muhammad masuk. Mudah-mudahan Rasulullah bawa ke rumah 1 butir atau setengah butir pun aku akan makan. Maka dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku belum makan dari kemarin, aku lapar ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ayo ikut sama aku, sambil tersenyum Rasulullah. Kita cari makan. Ini Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita nanti kalau ditemu Rasulullah di yaumil qiyamah. Bagaimana kita nanti kalau ketemu Rasulullah di mahsyar? Kita kalau bisa berjumpa dengan Rasulullah yang paling sayang sama kita. Perbanyaklah baca selawat. Yang paling banyak baca selawat, dia adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ketika dekat dengan Rasulullah, ya Allah, kita ini laparnya langsung hilang, kata Abu Hurairah. Pada waktu itu lapar pun langsung hilang. Karena apa? Karena dari Nabi Muhammad SAW, senyumnya, kalimatnya, ucapannya, mau ngasih kita makanan aja udah senangnya luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya ditanya sama istrinya, wahai Aisyah, apa yang kau miliki di rumah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apa yang kau miliki di rumah? Siti Aisyah menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah,
seorang sahabat dari Muhajir memberikan kita kurang lebih 1 gelas susu. Dan ini bisa kita bagi dalam keluarga kita. Semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan alhamdulillah ketika aku mau bagi, ada yang ngasih ke kita setengah gelas susu. Dan sudah aku nikmati daripada itu semua. Dan ada 1 gelas untukmu ya Rasulullah. 1 gelas. 1 gelas. Bayangin 1 gelas. Apa jawaban Rasulullah SAW? Berikan 1 gelas tersebut dan akan aku bagikan ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Siti Aisyah melihat Rasulullah 1 gelas sisa cuma buat Rasulullah. Rasulullah mau kasih ke Abu Hurairah. Ketika Rasulullah mau kasih ke Abu Hurairah, ditanya, ya Abu Hurairah, siapa aja yang belum makan hari ini dan kemarin? Ya Rasulullah, ahlu sumpah ada 80 orang. Mereka belum makan semua. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, jangan sampai Rasulullah undang semuanya. Kalau Rasulullah undang semuanya, 1 gelas ini gak akan cukup untuk kita semua. Dan akan 1 gelas ini, kata Abu Hurairah, kalau misalkan dibagi 1 teguk, mungkin saya 1 teguk terakhir belum dapat. 80 orang. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah, panggilkan semua ahlu sumpah 80 orang kemarin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. 80 dipanggil sama Rasulullah. Karena tahu dari kemarin belum makan. 1 gelas susu Rasulullah mau bagikan ke 80 ahlu sumpah. Maka singkat cerita, dipanggillah 80 tersebut. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalimat yang luar biasa. Ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah sudah sampai semuanya 80 orang. Rasulullah bersabda, masuklah 10-10. Ketika 10 orang masuk, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maafnya. 10 orang ini dia minum 1 gelas, tidak mengurangi daripada isi gelas itu sampai dia kenyang. Maka ketika 10 ini keluar, Abu Hurairah melirik daripada gelasnya, alhamdulillah masih penuh gelasnya. Masih penuh gelasnya. Subhanallah. Maka Rasulullah bersabda, masuk lagi 10 orang. Ya kata Abu Hurairah, jangan habis deh. Ya kan? Masuk lagi 10 orang, diminum lagi 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Sunnah Rasulullah minum 3 teguk. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. 10 orang minum lagi. Sampai Rasulullah bersabda apa? Semua suruh masuk. Akhirnya semua disuruh masuk. Ketika semua disuruh masuk, mereka semua menikmati minuman tersebut. Dan Rasulullah tersenyum. Dan terakhir ya Abu Hurairah, isyrab. Rasulullah bersabda, isyrab, minum. Isyrab ya Abu Hurairah. Minumlah wahai Abu Hurairah. Apa jawaban Abu Hurairah? Lah, saya nggak mau minum, Rasulullah minum dulu. Isyrab ya Abu Hurairah. Minumlah. Sampai akhirnya Abu Hurairah dia minum dengan nikmatnya, 3 tegukan dengan kenyangnya, dengan nikmatnya, dan masih sisa penuh. Dan terakhir diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah sama umatnya. Begitu cintanya Nabi Muhammad terhadap sahabat-sahabatnya. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah melebihi daripada apapun ya Allah, sehingga kami bisa merindukan wajah Rasulullah, sehingga mata kami bisa berjumpa dengan wajahnya Rasulullah. Tidak mungkin seseorang di antara kita bisa memandang wajahnya Rasulullah tanpa diri kita, maka kita tobatan nasuha dulu tahunan. Mata kita sering lihat maksiat, hati kita kotor, sirik, dengki. Gak mungkin hati kita bisa berjumpa, berhadapan dengan hati yang mulia. Pikiran kita masih pikiran yang kotor, syirik, hasud, dengki. Gak mungkin kita bisa berjumpa dengan wajah yang mulia, pikiran yang mulia, wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad. Jadikanlah kecintaan kami terhadap kecintaan Nabi Muhammad melebihi daripada apapun ya Allah. Dan kumpulkan kami di mahsyar bersama Nabi Muhammad. Berikan syafaatnya Nabi Muhammad kepada kita ya Allah, sehingga kami cinta kepada Nabi Muhammad, sayang dengan Nabi Muhammad, dan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna fi Makkah mubarakah wa sa'atan mubarakah ridallahu wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwaab rahmah wa ni'mah wal barakah waj'alna mubarak wa sa'ada ya Allah. Allahumma sabbitna ya Allah bil iman wa sabbitna ya Allah bil Islam wa sabbitna ya Allah bil ihsan wa sabbitna ya Allah bil tauhid wal istiqamah wa sabbitna ya Allah bil taqwa wal istiqamah. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwaab rahmah wa ni'mah wal barakah وصحة والعافية يا الله ورزقا واسعة مباركة يا الله ورزقا حلالا طيبة مباركة يا الله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياج الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار سابق الأخيار أدانا نعم الله وإفضاله. اللهم بحرمة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوله من الوارثين الشاربين
ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا أرحم الراحمين واكفنا شر خلقك أجمعين واكفنا شر خلقك أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ريقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ويصحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف يا مقوي كل ضعيف ويمعمن كل مخيف يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله إليك الكثير حاجتنا يا الله إليك الكثير يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا يا الله إليك الكثير minta sama Allah hajatan doanya adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan wal afiyah fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al maut wa maghfirah ya Allah ba'da al maut wa maghfirah ya Allah ba'da al maut وعفوا عند الحساب وتوبة قبل الموت يا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة يا الله مع الرسول وادخلنا الجنة يا الله مع الرسول يا الله جنة kami masuk surga bersama Rasul وادخلنا الجنة مع الرسول يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته